Halo semua, bagaimana nih kabarnya? Udah 2 minggu lebih nih kita menjalani ibadah puasa. Nggak terasa ya, bentar lagi, sekitaran 2 minggu lagi ya kurang lebih kita mau lebaran nih. Harus tetap semangat dong. Sesuai judulnya, kalian jangan parno dulu nih weh. Kalian udah pada tahu nih kan, film Antrum yang lagi diceritakan di mana-mana nih. Yang mana di Indonesia film ini tuh rame karena adanya di aplikasi TikTok pada bermunculan. Ayo, siapa di sini yang bermain TikTok? Ayo ngaku. Anyway, buat kalian yang belum tahu film Antrum itu apa, jadi film ini katanya adalah film kutukan yang mana bagi siapapun penonton yang setelah menonton film Antrum ini mengalami kejadian-kejadian aneh seperti kayak kesurupan, mimpi buruk, bahkan menyebabkan kematian. Gitu sih katanya, nggak tahu sih bener atau enggaknya. Jadi film yang berjudul Antrum The Dead Lies Film Ever Made ini adalah film yang memiliki unsur kutukan kepada siapapun penontonnya nih. Jadi sebenarnya film itu film lama nih yang keberadaan film itu sekarang udah nggak tahu lagi di mana. Kalau nggak salah tuh filmnya sekitar tahun 70-an gitu ya, tepatnya tahun 79 itu kalau nggak salah ya Jadi film ini udah nggak ada lagi, udah lenyap, udah nggak tahu di mana keberadaannya. Jadi di sini diambil dari cerita-cerita orang yang dulu-dulu pernah mendengar ataupun terlibat dalam pembuatan film tersebut nih Lalu dibuatlah film itu, kayak di remake gitu lagi loh Jadilah film yang bisa kita tonton sekarang ini nih Nah, kalau kalian lihat-lihat nih di YouTube atau di TikTok, pasti kalian mikirnya kayak film itu film lama ya kan? Tapi sebenarnya itu enggak, itu film baru. Filmnya itu diproduksi pada akhir 2018 dan dirilis di Amerika pada tahun 2019 nih Jadi ini emang film baru yang sengaja dibentuk kemasannya itu kayak film-film jadul gitu loh Lalu kenapa film ini dibilang film kutukan? Jadi karena film ini film lama nih dulu waktu penayangan film ini pas tahun 70-an yang kayak aku bilang tadi, setelah penayangan film ini tuh banyak kejadian-kejadian janggal gitu loh Kayak misalnya tiba-tiba ada bioskop yang terbakar dan orang-orang di dalam bioskop tersebut tuh terkunci tuh sampai nggak bisa keluar dan akhirnya pada meninggal dan tewas di tempat. Dan ada juga yang katanya setelah menonton film tersebut ada yang kayak langsung bunuh diri gitu itu banyak kayak puluhan orang gitu loh Pokoknya banyak yang meninggal lah katanya siap nonton film tersebut. Sampai katanya film yang originalnya itu sengaja dilenyapkan karena dianggap berbahaya nih Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Jadi intinya film Antrum itu menceritakan tentang kakak adik yang mana anjingnya itu meninggal. Lalu mereka merasa sangat sedih nih sampai sang adik tuh nggak rela anjingnya meninggal. Sang adik ini kayak nggak terima gitu loh anjingnya meninggal. Sampai dia berusaha gimana caranya menghidupkan kembali anjing kesayangannya dia itu tadi. BTW anjing tersebut namanya Maxine keren kali, jangan sedih. Jadi mereka berusaha untuk menghidupkan kembali anjing tersebut dengan ritual-ritual dan buku-buku mantra yang mereka percaya dapat menghidupkan anjing tersebut. Terus mereka melakukan ritual itu di dalam hutan dimana dipercaya hutan itu dapat membuka gerbang neraka untuk menjemput anjing itu tadi si Maxine. Tapi setelah melakukan ritual-ritual dengan mantra-mantra itu, mereka malah sering mendapatkan kejadian-kejadian aneh nih Mereka malah mendapat malapetaka nih dari dalam hutan tersebut. Nah jadi di 10 menit pertama film tersebut dibuat kayak wawancara-wawancara gitu dari kesaksian orang-orang untuk dimintai keterangan seperti apa sih sebenarnya film ini. Barulah film ini dimulai dengan adanya sebuah peringatan gitu kalau mereka nggak bertanggung jawab jika terjadi apa-apa setelah menonton film tersebut. Terus peringatannya itu kayak ada 30 detikan gitu lah Jadi kayak buat kita penasaran kan, kayak apa sih sebenarnya film itu. Oke, langsung aja nih kita ke filmnya ya. Film ini mempunyai 2 tokoh utama, yaitu adik laki-laki bernama Nathan dan kakak perempuannya bernama Orali. Jadi, awalnya tuh anjing mereka itu disuntik mati, tanpa alasan, walaupun pada akhirnya nanti terjawab. Di sini diceritakan bahwa si Nathan tadi sering dimimpiin oleh anjingnya yang udah meninggal tadi dan dia penasaran kemana keberadaan anjingnya kalau udah meninggal gitu. Akhirnya, dia nanya sama ibunya yang lagi nyetir, "Bu, anjingku masuk surga kan setelah mati gini?" Tapi ibunya malah bilang, "Enggak, anjingmu itu anjing yang buruk, anjing yang jahat. Jadi dia ada di neraka, bukan di surga." Tiba-tiba, ibunya tadi yang lagi nyetir hilang dan mobilnya jalan sendiri. Kakaknya yang di samping lagi tidur malah ngeluarin darah. Aneh kali nggak sih Tapi ternyata itu hanyalah mimpi si Nathan. Jadi si Nathan ini kayak anak yang punya dunianya sendiri gitu loh suka halu. Tapi kehaluannya di film ini yang justru buat film makin serem. Akhirnya kakaknya yang khawatir sama adiknya yang terus-terusan berimajinasi dan katanya sering dimimpiin oleh anjingnya terus,
Diajaknya lah si adiknya tadi ke hutan dengan misi yuk kita jemput anjing kamu di neraka. Jadi di hutan itu katanya tuh ada gerbang neraka, jadi mereka tuh bisa ketemu sama anjingnya. Nah, anjingnya ini kan tadi kata ibunya udah di neraka nih, bukan di surga. Ternyata hutan yang dimasukin mereka adalah hutan yang angker. Banyak orang yang bunuh diri di hutan ini, weh. Kayak hutan yang di Jepang itu ya, apa sih namanya? Aokigahara ya kalau nggak salah, weh. Sebelum masuk ke hutan tersebut, ada papan kayak peringatan gitu loh, weh. Tulisannya itu jangan melakukan bunuh diri di dalam. Dan di sekelilingnya ada benda-benda peninggalan orang-orang yang pernah bunuh diri di dalam sana, kayak boneka, tas, dan lain-lain. Menurut kakaknya itu adalah barang-barang persembahan yang paling berharga dari orang-orang sebelum masuk ke hutan itu. Akhirnya adiknya si Nathan itu menaruh kalung anjingnya yang udah mati karena baginya itulah kenang-kenangan yang dimilikinya dari si anjing itu. Akhirnya masuk dia mereka ke hutan itu. Di dalamnya banyak tuh yang menjelaskan bahwa hutan itu memang sangat berbahaya, seperti ada tulisan, kalau kamu masuk ke hutan ini tidak bisa keluar dalam keadaan hidup-hidup. Dan ada lagi lambang-lambang setan gitu, pokoknya banyak lah weh. Di dalam hutan, si kakak itu menentukan tempat untuk mendirikan tenda dan memilih lokasi untuk melakukan ritual. Kakaknya ini main asal aja gitu loh, milih tempatnya, padahal gak ada petunjuk apa-apa dari situ. Nah, setelah ditentukannya tempat ritual, si kakaknya ini membuat sebuah simbol bintang dari tali gitu, dan di setiap sudutnya ada perwakilan simbol-simbol dari berbagai agama, termasuk agama Islam nih weh. Setelah itu mereka mengucapkan mantra-mantra dari buku merah punya kakaknya yang isinya ada gambar-gambar dan mantra-mantra berbau saitani gitu. Di buku itu juga dijelaskan bahwa gerbang neraka itu ada 5 tingkatan dan tiap tingkatannya itu ada konsekuensinya yang berbeda-beda. Setelah membaca aba-aba dari buku merah tadi, mereka mulai menggali sebagai tingkatan pertama. Lalu sang adik mendengar suara-suara aneh gitu dari dalam tanah weh. Terus ada tupai gitu weh yang gerakannya slow macam stop motion gitu biar kayak ala-ala film jadul gitu. Baru sang kakak bilang tupai itu adalah iblis yang sedang menyamar. Jadi kakaknya itu menjelaskan ke adiknya bahwa iblis itu bisa berubah jadi bentuk makhluk apapun. Jadi kayak buat penonton tuh mikirnya kayak kakaknya ini kayak ada kayak anak indigo gitu loh guys. Di film ini banyak mayat yang bergeletakan di sekitaran hutan. Di situ kayak benar-benar menjelaskan bahwa banyak kali orang yang meninggal di tempat itu. Lanjut, akhirnya mereka terus menggali tanah dan memasuki tingkatan yang kedua. Sampai pada akhirnya mereka mendengar ada suara gitu, dan mereka intip ternyata ada seorang lelaki Jepang yang ingin bunuh diri. Tapi Nathan langsung teriak nih, sehingga laki-laki ini tadi gak jadi bunuh diri. Di situ mereka makin sadar banyak hal-hal aneh di dalam hutan itu. Lanjut, mereka menggali tingkat ketiga. Nathan lalu menemui pistol di dalam tanah. Lalu dia kasih pistol itu ke kakaknya, dan disimpan kakaknya. Dan malam pun tiba. Mereka beristirahat di dalam tenda. Di situ kakaknya menjelaskan mitos penjaga pintu neraka bernama Cerberus, yaitu anjing berkepala 3 yang dirantai di gagang pintu nerakanya. Besok paginya mereka sedang berjalan-jalan di sekitaran hutan. Mereka menemukan ada 2 orang yang aneh nih. Yang satu lagi wik-wik gitu sama bangkai rusa, dan satu lagi sedang memotong-motong daging hewan. Dan di lokasi tersebut ada patung Baphomet yang sangat besar. Jadi Baphomet itu adalah simbol iblis yang digambarkan dengan kepala kambing nih weh. Nah, 2 orang ini tadi tuh mirip kali dengan ilustrasi 2 iblis yang ada di buku mantra merah milik kakaknya. Jadi kakaknya curiga kalau 2 orang itu adalah iblis yang sedang menyamar jadi manusia. Terus mereka menjauhlah dari tempat itu karena takut. Nah, di sini kakaknya mulai panik dan memutuskan untuk pulang aja dan meninggalkan hutan tersebut. Tapi setelah mereka udah mencoba keluar dari hutan tersebut sampai udah naik kapal seharian nih, tiba-tiba mereka balik lagi ke tenda mereka di lokasi penggalian tanah yang awal tadi weh. Jadi mereka kayak disasarin ke situ-situ aja gitu loh weh. Dan hari pun makin gelap. Jadi kayak mereka gak bisa keluar dari hutan gitu. Jadinya tiba-tiba adiknya teriak bilang melihat Cerberus. Si anjing kepala 3 tadi nih weh. Terus kakaknya membawa adiknya ke dalam tenda. Soalnya si kakak takut kalau 2 orang tadi dengar suara adiknya yang teriak-teriak. Kakaknya merasa ada keanehan dari hutan tersebut tuh. Akhirnya menceritakan ke adiknya tuh. Jadi yang dilakukan kakaknya di dalam hutan itu tuh cuma akal-akalan kakaknya aja. Dengan tujuan untuk menenangkan hati adiknya yang selalu berhalusinasi dengan anjingnya.
Jadi yang dibilang kakaknya itu cuma ngarang-ngarang doang we, mulai dari ritual, mantra, gerbang, neraka, itu cuma omdok loh we, alias omong doang. Kakaknya menjelaskan semua supaya adiknya paham semua halusinasi adiknya termasuk Cerberus yang tadi dilihatnya cuma imajinasi aja. Tapi nih, adiknya tetap kekeh bahwasannya yang dilihat tadi itu emang betulan bukan imajinasi. Jadi makin buat penonton bingung kan we, ini yang betul kakaknya apa adiknya. Lalu muncullah flashback scene awal tadi yang anjingnya kenapa disuntik mati. Itu karena anjingnya pernah menggigit Nathan sampai berdarah-darah nih we. Karena dia nggak berbahaya, makanya anjing itu disuntik mati oleh ibunya. Terus udah adegan flashback tadi, masuklah scene di pagi hari. Mereka terbangun kaget karena kakaknya mendengar ada suara langkahan kaki dari sekitaran tenda. Lalu si kakak membawa Nathan keluar untuk sembunyi di balik pohon. Ternyata suara itu ada dua orang aneh yang dilihat mereka kemarin. Yang tadinya mereka sembunyi di balik pohon, tiba-tiba si adik lari nyamperi sambil kayak nyodori kayu gitu, kayak ala-ala tongkat sihir gitu Terus dia baca mantra-mantra yang mungkin di pikirannya bisa membuat dua orang ini pergi. Karena tadi kan kata kakaknya dua orang itu adalah iblis yang menyamar jadi manusia. Lah, tapi kan tadi udah dijelaskan sama kakaknya bahwa semua itu adalah akal-akalan kakaknya aja. Berarti kan dua orang itu emang manusia betulan, bukan iblis. Akhirnya si Nathan ini ditembak oleh mereka. Si kakak yang berusaha menyelamatkan adiknya juga ditembak. Rupanya tembakan itu merupakan tembakan bius bukan tembakan senjata api gitu. Mereka diseret dan dibawa ke tempat tadi yang ada patung Baphometnya itu. Si adik dimasuki ke dalam patung Baphomet lalu dibakar dari luar, dan si kakak dimasukin ke dalam kurungan hewan. Tapi si kakak bisa keluar dari kurungan tersebut dan menembak mati dua orang yang tadi nih Lalu adiknya berhasil dikeluarkannya dari dalam patung dan disuruh keluar dengan kondisi badan adiknya yang hitam-hitam karena tadi dibakar. Di dalam hutan, adiknya mendengar ada suara rantai yang sangat berisik, yang dia kira itu suara rantai dari si Cerberus tadi. Tapi setelah dicari-cari lagi sumbernya, ternyata itu anjing biasa yang kakinya kena jebakan Terus habis itu, ya udah di end, tamat deh filmnya. Lah udah segitu doang filmnya. Tapi setelah kredit titel tunggu sebentar soalnya ada sebuah scene lagi nih. Dalam post credit scene-nya, terlihat di mana si kakak berlari kembali ke dalam hutan untuk mencari adiknya yang disuruhnya untuk lari duluan tadi nih Tapi kondisi kakaknya udah panik, ketakutan gitu loh Dia tiba-tiba bisa melihat makhluk-makhluk hitam yang dari sepanjang film tadi cuma bisa dilihat oleh adiknya. Jadi kakaknya kayak ikutan halu gitu. Lalu dia kesandung sama mayat-mayat yang bertebaran di dalam hutan tadi. Si kakak balik ke lokasi penggalian tanah untuk mengubur dan membakar buku mantra merah tadi sambil menangis-nangis. Karena dia menyesal nih telah membawa adiknya ke situ dan mengarang cerita sampai pada akhirnya mereka mengalami peristiwa seperti itu. Di situ juga kakaknya terus-terusan diteror oleh makhluk-makhluk hitam yang banyak kali nih di atas pohon. Jadi dia bersembunyi di dalam tenda. Jadi di situ kakaknya udah kayak yang stres kali gitu loh Dan di tengah heningnya malam, kakaknya ini mendengar ada suara rantai yang diseret-seret. Lalu si kakak menodongkan pistol ke arah luar tenda yang mana dia kira mungkin itu Cerberus. Tapi ternyata itu adalah adiknya yang tadi bawa rantai anjing yang tadi Terus abis deh filmnya. Oke, jadi gimana nih menurut kalian filmnya? Asik nggak? Seru nggak? Penasaran nggak? Jadi kayaknya endingnya tuh kita kayak disuruh nebak gitu ya Pada akhirnya kakaknya ini nanti gimana? Nembakkan pistol tadi ke adiknya si Nathan, terus si Nathan ini meninggal, terus kakaknya kayak nggak rela gitu adiknya meninggal lalu kakaknya bunuh diri, atau mereka berjumpa nih? Soalnya kan kayak di peringatan di awal tadi dijelasi bahwa siapapun yang masuk ke hutan itu tidak ada yang keluar hidup-hidup. Entahnya kakaknya setelah menembak adiknya lalu gantung diri, who knows, kita nggak tahu ya. Tapi ya semua itu tadi cuman akalan-akalan kakaknya aja tuh, karang-karangan kakaknya aja tuh. Tapi malah menjadi bawa malapetaka untuk mereka berdua. Kalau bahasa kitanya tuh kayak senjata makan tuan gitu loh Meskipun banyak kebingungan juga sih sebenarnya dari film ini. Kalian ngerasa nggak sih kayak tadi banyak yang bermunculan simbol-simbol setan yang kita nggak ngerti tuh maksudnya apa, tujuannya apa itu nggak ngerti. Soalnya nggak ada penjelasan tuh sampai akhir. Terus tuh ya, post credit scene-nya menurut aku tuh salah penempatan sih Menurut kan gimana? Harusnya sih jangan setelah si kredit title tadi, karena kayak orang misalnya nggak tahu nih lagi nonton nih misalnya kan. Setelah kredit title itu kan pasti banyak orang yang udah segini doang filmnya gitu kan, yang nggak tahu intinya gitu loh.
Soalnya kan di bagian post credit scene-nya itu, disitulah bagian yang penting menurut aku nih ya weh. Bagaimana menurut kalian, komen di bawah ya. Jadi gimana, kalian masih mau nonton filmnya? Udah nggak usah, kalian tonton aja video aku ini. Kan udah aku ceritain tuh dari awal sampai akhir. Daripada kalian metong nanti, ngeri weh, bahaya. Yo gimana? Tapi nih kan weh, yang katanya di awal tadi film ini adalah film kutukan, itu kalian gak usah percaya weh, itu cuman gimmick. Biasa, strategi marketing sis. Supaya film itu tuh viral, diomongi banyak orang, dan lakulah di mana-mana film itu gitu kan. Biasa itu. Kalau katanya setelah menonton film ini meninggal, aduh itu nggak usah percaya lah weh. Masa iya? Sedangkan umur itu kan di tangan Tuhan nih, bukan di tangan film. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like-nya. Buat kalian yang punya referensi aku mau buat video apa, jangan lupa tinggalkan komen. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Dan juga yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Oke, see you next video.